selamat datang di Tanpa Bersua Podcast, bersua dengan rasa berubah penuh asa. Halo teman-teman semuanya, makasih ya buat yang udah mampir di Tanpa Bersua Podcast kali ini. Gimana nih kabar teman-teman di rumah? Semoga sehat selalu ya dan tetap dijaga kesehatannya di masa pandemi ini. Ya, sembari kita menunggu kabar baik, berharap bahwa pandemi akan segera berakhir dan kita bisa ngelakuin kegiatan seperti yang sebelumnya kita lakuin. Ketemu lagi bareng aku Askia yang bakalan temenin teman-teman dalam beberapa menit ke depan. Nah, beberapa hari lalu, tepatnya tanggal 1 Juni, merupakan salah satu momen bersejarah di Indonesia. Ada yang tahu nggak nih pendengar setia Tanpa Bersua Podcast? Langsung aja, episode kelima kita kali ini kita membawakan topik perspektif dan peran mahasiswa dalam bingkai hari lahir Pancasila. Wah, agak berbobot ya kali ini obrolan kita. It's okay, kita bawakan secara enjoy kok. Oh ya, boleh banget yang mau ikut memberikan point of view tentang topik kali ini. Teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Kita saling bertukar pendapat. Siapa tahu pembahasan kita kali ini punya gagasan yang sejalan atau malah beda nih. Oke, back to the topic. Sebenarnya kenapa ya kok disebut hari lahir Pancasila? Nah, kalau menurut beberapa sumber sejarah nih ya teman-teman, 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Pasti para pendengar Tanpa Bersua Podcast tahu dong lika-liku tokoh pejuang kita dalam merumuskan sila-sila Pancasila, sampai akhirnya Pancasila disahkan pada tanggal 1 Juni. Oleh sebab itu diperingatilah hari lahir Pancasila. Kalau menurut aku nih, momen seperti kemarin gak cuma diperingati sebagai hari lahir aja sih, tapi kita sebagai masyarakat Indonesia harus tahu bahwa gimana sih proses awal sampai akhir sampai terbentuknya Pancasila. Seperti yang kita tahu, makin dewasa kita, makin tahu tentang detail sebuah peristiwa. Bener nggak sih? Contohnya apa sih? Nih, aku kasih tahu ya. Ingat nggak waktu kita dulu duduk di bangku sekolah dasar atau akronimnya SD, 6 tahun kita selalu baca butir-butir Pancasila. Iya nggak sih? Kalau dulu di SD aku nih, satu orang bakal maju ke depan ya, istilahnya jadi pemandu ya. Terus yang lain, termasuk aku juga bakal ngikutin. Nah, kalau kita dulu kan ya, ngikut-ngikut aja kan ya, kita nggak ngerti secara mendalam apa sih Pancasila itu kok selalu dibaca. Sama, waktu kayak kita lagi SMP dan waktu kita SMA. Ya iyalah, jadi flashback dulu boleh lah ya. Juga setiap upacara di hari Senin, waktu kita lagi SD, SMP, SMA, pasti kita juga ngikutin kan ya setelah pembina upacara. Nah, seperti yang aku bilang tadi, makin dewasa kita makin paham tentang detail sebuah peristiwa. Lalu, gimana ya perspektif mahasiswa di hari lahir Pancasila ini? Nah, kalau menurut aku sendiri, pas aku tahu 1 Juni adalah hari lahir Pancasila, aku jadi keinget kilas balik sejarah. Ngomongin sejarah, jangan salah, gini-gini aku dulu SMA-nya dari IPS loh. Just information aja sih. Pasti mata pelajaran IPS nggak jauh-jauh dari sejarah Indonesia dan dunia. Tenang aja, bukan berarti yang paham sejarah anak IPS aja loh. Semua orang pasti paham tentang sejarah. Ada yang pernah nggak sih dengar istilah jas merah? Ayo, siapa yang tahu? Yaps, bener banget, jas merah akronim dari Jangan Lupakan Sejarah. Tahu nggak sih, kalau kita mencintai negara kita, bangsa kita mencintai Indonesia kita ini, ya salah satunya harus tahu dan paham sejarahnya. Malu dong, terutama kita sebagai generasi penerus bangsa, masa nggak tahu tentang seluk-beluk berdirinya negara kita ini. Kita sendiri tahu ya, bahwa sebelum berdirinya NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, perjuangan para tokoh dalam memperebutkan kemerdekaan bukanlah sesuatu yang mudah. Kita tahu seluruh pejuang mempertaruhkan jiwa dan raga hingga akhir, merelakan harta, kebersamaan keluarga, dan tentunya diri mereka sendiri. Kadang kita tahu bahwa para pejuang mencintai negaranya melebihi mencintai terhadap dirinya sendiri. Jadi, so far, kalau kita nggak bisa ikut berjuang waktu dulu, ya karena kita juga belum lahir kan ya, tapi setidaknya kita belajar sejarahnya, kita paham sejarahnya, dan kita turut melanjutkan hasil perjuangannya. Loh, ngapain kok melanjutkan? Kan kita udah merdeka. Jangan salah. Pernah nggak kalian itu dengar istilah bahwa lebih sulit mempertahankan daripada memperjuangkan? Nah, sama halnya seperti kemerdekaan kita. Kemarin-kemarin kita udah diperjuangkan kan? Nah, kita harus sadar diri dan kita harus bisa memposisikan diri kita dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jangan kayak dia, udah diperjuangin, berusaha dipertahanin, malah ditinggalin. Ambiar dong, canda ya. Lucu ya kalau kayak gitu. Jangan kayak gitu ya, aku yakin pendengar setia Tanpa Bersua Podcast adalah manusia-manusia yang bersifat merah. Wah, merah, apa tuh? Jadi merah tuh ya artinya mencintai sejarah. Wah, asik banget nih. Nah, mungkin ya teman-teman di rumah ada yang mau sharing-sharing tentang sejarah Pancasila versi diri kalian.
Boleh banget langsung aja tulis di kolom komentar. No shy-shy ya. Balik lagi, siapa aja sih yang merumuskan Pancasila? Sembari ngobrol, yuk kita berbagi ingatan sejarah ya. Aku paling ingat ada Insinyur Soekarno atau Bung Karno. Bung itu sapaan yang biasanya disematkan kepada Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Selain itu ada Muhammad Yamin dan tentunya Mr. Supomo. Nah, dari rumusan ketiga perumus Pancasila ini akhirnya ditentukanlah rumusan Insinyur Soekarno yang akan dibuat sebagai dasar negara kita, yaitu Pancasila. Dan dari sinilah dibentuk Panitia 9 untuk merumuskan kembali butir Pancasila yang dirumuskan oleh Insinyur Soekarno. Dan ada pun 9 orang itu adalah Soekarno, Muhammad Hatta, A. Maramis, Abi Kusno, Cokro Sujono, Abdul Kahar Muzakir, Agus Salim, Ahmad Subarjo, Wahid Hashim, dan Muhammad Yamin. 9 orang itu kemudian mulai mengubah susunan Pancasila versi Soekarno. Sempat juga sebelum disahkan ada usulan dari masyarakat terkait sila pertama Pancasila yang dirasa kurang tepat utamanya bagi pemeluk agama selain Islam, hingga akhirnya diganti oleh Bung Hatta lalu disetujui dan akhirnya disahkan. Adapun sila pertama yang tercantum dalam Piagam Jakarta adalah ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, dan akhirnya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kalau dulu nih, waktu aku masih SMA, ada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Dan itu salah satu mata pelajaran yang nggak bisa lepas dari sejarah. Paling inget, kita tuh disuruh cari nilai apa aja sih yang ada di sila-sila Pancasila, terus apa implementasinya dalam kehidupan. Ya, kalau kita SMA dulu masih sebatas tulisan untuk ujian, sebatas pengetahuan untuk pembelajaran. Lantas, gimana perspektif mahasiswa dalam menanggapi hari lahir Pancasila ya? Buat aku, pengetahuan sejarah dan bagaimana implementasi dalam kehidupan sehari-hari, sekarang benar-benar aku rasain secara langsung. Kalau dulunya kita tahu, kalau kita bersanding dengan agama lain, ya udah. Tapi semakin bertambah usia, semakin dewasa sebuah pemikiran, dan bertambah pula sebuah permasalahan. Contoh simpelnya adalah beratnya mencintai orang yang beda agama. Ya nggak sih? Ayo ngaku. Di antara pendengar setia tanpa Borso Podcast, pasti lagi ada ya yang terlibat cinta beda agama. Ya nggak sih? It's okay. Fine-fine aja sih sebenarnya. Nggak ada yang salah ketika kita menyukai seseorang. Tapi nih, kalau kata judul lagu Petrus Mahendra, seamin tak seiman, aduh, berat ya. Kalau kata Guyon Waton, perlahan aja deh. Pasti nanti balik lagi kata Mahen, pura-pura lupa. Nah, itu tadi contoh sederhananya ya teman-teman. Kalau aku sebagai mahasiswa, kita udah harus benar-benar mengimplementasikan sila-sila Pancasila. Kita jadi mahasiswa udah bisa terjun langsung di masyarakat. Nah, ini ada hubungannya dengan peran apa sih yang bisa dilakukan oleh mahasiswa dengan diperingatinya hari lahir Pancasila. Balik lagi, mahasiswa sebagai agent of change, mahasiswa sebagai objek dan subjek di kehidupan. Mahasiswa punya peran besar dalam menjaga dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sekali lagi, Pancasila nggak sekedar butir-butir yang harus dihafalkan, bukan hanya rangkaian kata yang harus dituliskan, apalagi sebagai kata-kata yang harus ditirukan. Tapi Pancasila sebagai dasar negara, sebagai pedoman kita dalam kehidupan bermasyarakat. Nih, part yang paling aku suka bahwa Pancasila adalah pedoman moral kita. Seperti yang kita tahu bahwa dulu banyak yang pengen melengsarkan ideologi Pancasila dan diganti dengan ideologi lain. Dan sekeras itu pula perjuangan masyarakat Indonesia dalam membela Pancasila. Malu nggak sih semisal kita bilang sayang ke orang lain, tapi masih sempat-sempatnya membuka hati untuk orang lain. Nah kan, bucin lagi. Ini perumpamaan ya. Seperti itu pula, malu nggak sih kita bilang kita itu cinta sama Indonesia tapi nggak ada buktinya. Ditanya, kapan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia? Jawabannya nggak tahu. Malu kan ya pastinya. So, if you love him or her, prove it. And if you love Indonesia, prove it. Dengan cara apa sih? Banyak kok contoh kecilnya mengetahui sejarahnya. Contoh besarnya adalah menerapkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi peran mahasiswa yang paling riskan adalah sebagai agen perubahan. Dengan kita punya gagasan lantas dieksekusikan, sebelum berani bergerak, kita yakin pikiran kita, gagasan kita, ide kita akan berusaha dipatahkan, akan berusaha diterabas, ditebas, bahkan ditolak mentah-mentah oleh beberapa orang. Disinilah kita diminta untuk berjuang, mempertahankan apa yang telah kita rancang, buktikan bahwa idemu memang bukan satu-satunya, buktikan bahwa idemu layak untuk dieksekusikan, kerahkan segala kemampuanmu. Dapat kita simpulkan bahwa
indahnya sebuah perbedaan. Ya nggak? Terkadang tanpa kita sadari, kehidupan kampus banyak mengajarkan banyak hal. Dimulai dari hal-hal sepele, kecil hingga besar. Tanpa kita sadari pula, kita juga menerapkan nilai-nilai dalam Pancasila. Banyak contohnya. Paling ringan adalah ketika kita berorganisasi. Pertentangan pendapat itu jelas satu hal yang nggak bisa kita hindarin ya. Dan jalan musyawarah adalah jalan terepik yang pernah aku temuin selama aku ikut organisasi. Karena dengan memaksa bukan berarti boleh-boleh aja, apalagi baik-baik aja. Jadi, apa aja sih yang bisa dilakukan oleh mahasiswa dalam memperingati Hari Lahir Pancasila? Pastinya yang pertama, kita harus mampu bersikap toleransi di atas perbedaan. Kedua, terjun langsung ke masyarakat dan menerapkan butir-butir Pancasila. Dan yang ketiga, jadilah manusia yang mencintai dan menerima perbedaan. Wah, nggak terasa ya, udah lama aku nemenin kalian, pendengar setia Tanpa Bersua Podcast. Makasih ya buat yang udah dengerin sampai akhir dalam episode kelima kali ini. See you! Buah pepaya diiris 2, sekian dari saya, sampai jumpa bareng Askia. Tanpa Bersua Podcast, bersua dengan rasa berubah penuh asa.